Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Yang pertama kali dilakukan oleh pelajar adalah yaitu memahami pelajarannya, berusaha membaca sendiri pelajaran-pelajarannya. Biasakan untuk selalu suka membaca. Nah, di pertemuan kali ini kita melanjutkan pelajarannya, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar sampai Asmaul Husna, dan juga kita sudah melakukan penilaian harian. Alhamdulillah nilainya sudah bagus-bagus semuanya, ada yang dapat 100, banyak juga yang benar semuanya yang dapat 100. Di pelajaran kali ini kita akan belajar tentang kisah dari Nabi Yakub alaihissalam, yakni di pelajaran yang ke-11. Di pelajaran kali ini tujuannya adalah nanti kalian mampu memahami cerita dengan baik dan juga mampu menceritakan dengan baik. Misalnya nanti ada orang yang bertanya, kalian sudah mampu menjelaskan tentang kisah dari Nabi Yakub alaihissalam. Baik, dilanjutkan kisahnya bagaimana. Nabi Yakub alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak ini merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika diurutkan adalah Nabi Yakub ini putra dari Nabi Ishak, Nabi Ishak putra dari Nabi Ismail, Nabi Ismail putra dari Nabi Ibrahim. Seperti itu silsilah dari keturunannya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kisah dari Nabi Yakub alaihissalam. Di kelas 2 kalian sudah belajar tentang kisah dari Nabi Ibrahim yang mendapatkan gelar yakni Abul Anbiya atau bapaknya para nabi, karena anak cucunya dari Nabi Ibrahim mulai dari Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf nanti pun menjadi seorang nabi. Nabi Yakub kita khususkan lagi, kita akan bahas tentang kisah Nabi Yakub saja. Nabi Yakub mempunyai keturunan yang berjumlah 12 orang. Anaknya Nabi Yakub ini berjumlah 12 orang. Salah satu di antaranya ada yang menjadi nabi, yakni Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana nanti Nabi Yusuf ini dari saudara-saudaranya yang lain merupakan orang yang paling disayang oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah orang tua yang adil terhadap anak-anaknya. Beliau juga mendapatkan wahyu sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Dan Nabi Yakub ini mempunyai mukjizat. Mukjizatnya Nabi Yakub yakni mampu menafsirkan mimpi. Ketika orang bermimpi, Nabi Yakub mampu menafsirkannya, mampu memaknainya, faham terkait maksud dari mimpi tersebut karena mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara mimpi dari Nabi Yusuf, ketika kecil pernah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan rembulan yang bersujud kepada Nabi Yusuf. Nah, ini diceritakan kepada Nabi Yakub, dan Nabi Yakub sudah tahu terkait dari makna mimpinya ketika diceritakan oleh Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf bermimpi demikian. Waktu kecil bermimpi ada 11 bintang, matahari dan juga rembulan yang bersujud kepada Nabi Yusuf di dalam mimpinya. Oleh karena itu, Nabi Yakub menasihati kepada Yusuf masih kecil agar tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Karena jika mereka tahu mimpi tersebut, maka mereka akan mencelakai Nabi Yusuf karena rasa iri dan dengki dalam hati mereka. Anak-anak Nabi Yakub dari 12 orang ini ada di antara mereka yang merasa diperlakukan tidak adil, meskipun Nabi Yakub tidak pernah berbuat demikian kepada anak-anaknya. Nabi Yakub selalu berbuat adil kepada anak-anaknya, kepada putra-putranya. Terkhusus kepada Nabi Yusuf, kenapa Nabi Yusuf ini dilindungi oleh Nabi Yakub? Kenapa sangat disayangi oleh Nabi Yakub? Karena mempunyai akhlak yang baik dan terpuji. Nah,
Nabi Yakub memberikan perhatian lebih kepada salah satu anak yang kala itu masih kecil yang bernama Yusuf karena beliau ingin menyelamatkan dan menjaganya. Karena sudah tahu nanti Nabi Yusuf masa depannya akan seperti apa dari mimpi tersebut. Selain itu, Nabi Yusuf juga mempunyai akhlak yang terpuji. Ini salah satu bagaimana orang menyukai kita, bagaimana orang akan berempati, bersimpati kepada kita ketika kita mempunyai akhlak yang terpuji. Ini yang dapat kita contoh, yang bisa kita teladani. Bagaimana makna dari mimpi dari Nabi Yusuf? Yang bermimpi ada 11 bintang, ada 11 bintang, matahari dan juga rembulan yang bersujud kepadanya. Bagaimana tafsir dari mimpinya? Bagaimana artinya? Coba nanti kalian cari jawabannya, pelajari di halaman 66 sampai dengan halaman 7. Nanti kalian akan menemukan jawabannya dan saya akan menjelaskan makna dari mimpi tersebut di pertemuan yang selanjutnya. Namun sebelum kita mempelajari itu, kita hafalkan hadis tentang larangan bermusuhan. Saya bacakan dulu di sini. La yahillu li muslimin ayyah jurah akhahu fawqa thalathin. Haram bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak boleh kita mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. La yahillu, tidak dihalalkan bagi seorang muslim atau diharamkan untuk mendiamkan saudaranya. Jadi tidak boleh kita mendiamkan, tidak mengajak bicara, menjauhinya selama lebih dari 3 hari. Ini tidak boleh. La yahillu lil muslimin ayyahjurahu fawqa thalathin. Coba kalian nanti belajar menghafalkannya beserta artinya. Hadis ini ada di halaman 96, hadis keempat. La yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Coba nanti kalian belajar menghafalkannya ya, dan disetorkan melalui voice note kepada Ustadz. Seperti itu ya. Untuk kisah dari Nabi Yakub alaihissalam terkait dengan makna mimpinya, coba kalian pelajari dan Ustadz jelaskan pada pertemuan yang selanjutnya. Tugasnya sekarang adalah menghafal hadis tentang larangan bermusuhan. La yahillu lil muslimin ayyahjurahu akhahu fawqa thalathin. Haram bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Sekian dari Ustadz, semoga bisa dipahami. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.